Waalaikumsalam. Baik, sore ini kita berjumpa lagi dengan acara Hermina Podcast. Nah, di sini saya sudah bersama ahlinya dengan narasumber kita, Dr. Bima, spesialis OBGYN. Dan sekaligus Dr. Bima ini adalah salah satu dokter favorit di Solo ya. Iya. Baik. Nah, tema kali ini dok, tema sore ini adalah anemia pada ibu hamil dokter. Jadi nanti kita akan bahas anemia pada ibu hamil karena ini salah satu topik yang memang ditunggu-tunggu oleh para ibu hamil karena mungkin banyak ya dok di antara mereka yang bertanya-tanya anemia itu gimana sih, HB-nya berapa sih dan lain sebagainya. Nah, sebelum memulainya, kita mungkin mulai dari definisi ya dok ya. Definisi dari anemia sendiri itu apa sih dok? Jadi sebenarnya, iya. Sebelumnya saya harus menyapa dulu ya para sahabat Hermina ya. Mudah-mudahan sehat semua. Perkenalkan, saya Dr. Bima Suryantara, spesialis OBGYN. Jadi kalau kita membahas tentang anemia pada kehamilan, kalau kita lihat anemia itu adalah suatu kondisi di mana ketidakmampuan atau tidak mencukupinya eritrosit untuk mencukupi kebutuhan oksigen jaringan gitu kan. Karena ini sulit, jadi kita umumnya lebih banyak untuk mengukur kadar Hb atau hemoglobin, terus kemudian kadar eritrosit dan kadar hematokrit begitu dokter. Jadi kalau yang umum dilihat ya Hb-nya berapa gitu kan, hemoglobinnya berapa. Nah, kalau hemoglobinnya rendah lah itu kita namakan dengan anemia begitu dokter. Nah, rendahnya ini kira-kira nilainya berapa dok? Rentangan berapa bisa dibilang oh ini HB-nya rendah berarti anemia seperti itu? Nah, kalau tentang HB yang rendah, kita memang kalau kita bicara di bidang saya ya, bidang kebidanan, jadi tentunya kita bicara tentang ibu hamil ya, anemia pada ibu hamil. Jadi kalau pada ibu hamil itu antara trimester 1 itu 3 bulan awal dan 3 bulan akhir, jadi trimester 1 dan trimester ketiga itu HB tidak boleh kurang dari angka 11 gram per desiliter. Sedangkan untuk di trimester kedua itu tidak boleh kurang dari angka 10,5 dokter. Demikian. Jadi kalau nanti pada pemeriksaan ibu hamil kita dapatkan angkanya di bawah 11 pada trimester 1 atau trimester ketiga atau kurang dari 10,5 misalkan di angka 9, itu berarti namanya kita bilang ada anemia pada ibu hamil. Gitu. Nah kemudian dokter, faktor risiko atau penyebab yang menyebabkan ibu hamil ini kok mudah sekali anemia itu apa aja sih dok kira-kira dok? Nah, salah satu faktor risikonya adalah terutama memang nutrisinya dok. Nutrisi baik mungkin yang sebelum hamil atau pada saat hamil. Kita tahu bahwa ya mungkin di negara kita ya, di negara kita itu para remaja itu pun sudah anemia sebenarnya. Itu sungguh berbahaya sebenarnya. Remaja wanita yang sudah mengalami anemia terus kemudian dia nanti menikah, kemudian hamil, dia merencanakan hamilnya dalam kondisi anemia, itu sungguh kondisi yang sebenarnya tidak ideal gitu. Jadi sebenarnya asupan nutrisinya dok, ini adalah yang paling utama dulu. Tentunya memang karena kadang-kadang ibu hamil ini terutama di negara kita ini banyak sekali konsumsi makanan-makanan yang rendah dengan zat besinya, atau memang kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan dari dulu, misalkan makan makanan berat dengan minum kopi, teh bersamaan, terus kemudian makan coklat barengan setelah makan. Nah itu memang kadang-kadang hal-hal yang bisa memicu untuk anemia begitu dok. Baik dokter. Nah kemudian dok, biasanya nih pada ibu hamil dengan anemia itu menunjukkan gejala apa? Karena kan kadang tuh orang tidak sadar ya dok ya, kalau ternyata HB-nya rendah padahal ya gejalanya seperti itu aja gitu. Nah ini seperti apa gejalanya dok? Nah kalau gejala anemia pada ibu hamil itu memang bervariasi dok. Kalau mungkin anemia ringan saja, mungkin ibunya merasa baik-baik saja, atau memang orang atau ibu hamil yang tinggal di dataran tinggi di pegunungan, itu mungkin kalau HB-nya rendah merasa baik-baik saja, baru tahu ketika diperiksa laboratoriumnya mungkin ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam anemia yang tingkatnya sedang atau berat, dia akan merasakan bahwa kelelahan, kemudian memang wajahnya tampak pucat, terus kemudian bayinya ini kalau diperiksakan ini bayinya beratnya lebih kecil daripada usia kehamilannya, nah, seperti itu dok. Jadi ya, terus kemudian kita lihat kadang-kadang ibu hamil ini
tahunya itu tadi mungkin dia nggak merasa bermasalah gitu ya, atau mungkin ya lemas dikiranya mungkin keluhan wajar pada ibu hamil, ternyata enggak dok, itu adalah satu kondisi yang memang anemia gitu kan, ini yang harus segera ditangani begitu dok. Berarti memang penting ya dok pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil baik trimester pertama untuk mengetahui apakah ada anemia atau tidak ya dok ya? Iya betul, jadi untuk pemeriksaan sendiri kita ulang sebenarnya kita awalnya pada di trimester pertama dok, trimester pertama, terus kemudian kita ulang di 24 sampai 28 minggu, terus kemudian nanti di trimester akhir atau menjelang persalinan. Terutama memang nanti yang kita lihat adalah kadar HB-nya dulu, kita lihat dulu, kemudian kita lihat adalah adanya kadar zat besinya dok, itu juga harus dilihat dulu. Demikian dok. Baik dokter. Nah kemudian dokter, tadi kan sebenarnya sudah di-spill nih dampaknya dokter, dampaknya anemia pada ibu hamil, baik untuk ibunya sendiri maupun untuk bayinya itu apa aja dokter kira-kira dok? Kita lihat kalau kita bagi masing-masing untuk efeknya ya, untuk efeknya pada ibu hamil tentunya itu tadi kita lihat mungkin bayinya lebih kecil dibandingkan usia kehamilannya, terus kemudian pada saat bisa memicu perdarahan gitu kan ya, perdarahan baik pada saat persalinan, pada saat kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan, itu yang harus diwaspadai dulu dok. Kemudian kadang-kadang ketika pasca persalinan ini menjadi persalinannya tidak maju gitu kan, persalinannya terhambat, pembukaannya itu lama sekali, itu juga salah satu efek anemia pada kehamilan. Kemudian pada saat pasca persalinan mungkin sahabat Hermina pernah dengar depresi pasca persalinan gitu kan ya, itu juga termasuk salah satu akibat dari anemia pada kehamilan gitu. Belum lagi kita lihat pada bayinya tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kadang-kadang nanti bisa terjadi bayinya lahirnya beratnya rendah gitu kan, atau pada saat dia nanti sudah tumbuh gitu kan terjadi kurangnya daya kognitifnya gitu kan, daya menangkapnya kurang, terus kemudian stunting, itu juga salah satu efek anemia pada kehamilan. Demikian dok. Berarti dampaknya luas sekali ya dok, iya. Baik ketika kehamilan, persalinan maupun setelahnya ya? Iya dok. Iya baik, berarti memang harus segera ditangani apabila ada anemia. Nah kemudian apa nih dok yang bisa kita lakukan ketika ibu hamil ini anemia dok? Apakah ada terapi khusus, makanan khusus, atau harus transfusi seperti itu dok? Kalau untuk terapinya, terutama yang kita memang lihat kalau kita perbaiki pola makannya dulu dok, terutama kita memang anjurkan makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, terutama protein hewani itu. Terus kemudian ya tadi kita ubah perilaku untuk zat-zat yang menghambat penyerapan zat besinya, misalkan itu tadi kurangilah minum teh, minum kopi gitu kan ya, dikurangi aja. Jadi kalau dilarang mungkin susah ya dok. Terus kemudian kalau apa yang bisa kita lakukan, tentunya kita berikan suplementasi besi gitu kan. Suplementasi besi di sini yang kita butuhkan antara 30 sampai 60 mg dok. Itu mulai dari awal kehamilan. Memang nanti kita harus jelaskan kadang-kadang ada efek samping yang ibu hamil itu tidak suka gitu kan, mual, muntah. Kadang-kadang mungkin mohon maaf BAB-nya jadi warnanya kehitaman gitu kan ya. Kemudian jadi malah atau sulit untuk BAB-nya, itu harus kita jelaskan dulu dok. Nah mengenai tentang transfusi itu kita bilangnya adalah terapi atau pengobatan paling terakhir dok. Ya jadi kita berikan suplementasi dulu dari obat minum dulu, kemudian kalau itu tidak memperbaiki bisa kita berikan lewat infus. Infus zat besi itu ada dok. Jadi lewat intravena gitu kayaknya infus zat besi, kemudian itu bisa memperbaiki. Kemudian kalau memang tidak menolong atau kita butuhnya sesegera mungkin, ya memang pilihannya adalah transfusi. Tapi ya memang transfusi ini tidak semua ibu hamil kita berikan ya dok, terutama kalau memang kita menjumpai pasien-pasien dengan HB-nya yang memang rendah gitu, misalkan HB-nya 7 gitu, ya memang kalau suplementasi jelas tidak memungkinkan, infus zat besi itu nanti akan efeknya terlalu lama, maka transfusi menjadi satu pilihan. Sekian podcast sore ini ya dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.